Dibukanya penerimaan peserta didik baru PPDB 2024 berbagai jenjang sekolah di Yogyakarta menarik antusias warga khususnya orang tua untuk memasukkan putra-putrinya ke sekolah-sekolah terbaik di Yogyakarta. Meski relatif berjalan lancar, berbagai kendala masih ditemukan dalam proses pelaksanaannya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal tersebut, kita telah terhubung melalui saluran Zoom dengan Bapak Baharudin Kamba selaku anggota Forum Pemantau Independen atau FORPI Kota Yogyakarta. Selamat sore Pak Baharudin Kamba. Selamat sore Mbak Meta dan Mas Hafid. Ya, Pak Baharudin Kamba, sebelumnya kami bisa diinformasikan sebenarnya apa ini FORPI dan tujuan dan serta fungsi FORPI ini sendiri Pak Baharudin. Ya, berdasarkan Peraturan Wali Kota Perwal 49 tahun 2009 tentang pembentukan Forum Pemantau Independen FORPI Kota Jakarta di lingkungan pemerintah Kota Jakarta, karena kita bicara soal pemerintah Kota Jakarta. Nah, fungsi dan tugasnya adalah salah satunya adalah melakukan monitoring Mbak Meta terkait dengan pelaksanaan fakta integritas dan menyusun program pencegahan korupsi di lingkungan Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, artinya FORPI itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2006 yang lalu, Mbak. Seperti itu. Jadi sudah lama, cukup lama untuk kalau di kota-kota yang lain saya kira sudah ada ya, tapi setahu saya untuk wilayah DIY itu ada di Sleman dulu ada, di kota ada, dan di Bantul juga ada. Itu Mbak Meta dan Mas Hafid. Jadi tugasnya dan fungsinya adalah salah satunya melakukan monitoring terhadap pelaksanaan fakta integritas dan melakukan monitoring terhadap pencegahan terhadap tindak pidana korupsi Mbak Meta. Baik, Pak Baharudin Kamba, tadi terkait dengan monitoring FORPI salah satunya adalah PPDB, pelaksanaan PPDB 2024 di daerah istimewa Yogyakarta, terutama di kota Yogyakarta. Tadi saya mendengar statement dari Pak Baharudin Kamba, ada 7 terkait dengan aduan penerimaan peserta didik baru di kota Yogyakarta. 3 diantaranya tadi sudah disebutkan terkait dengan KMS, NIK yang tidak terintegrasi dengan pencatatan sipil, termasuk juga dengan nilai prestasi. Selebihnya Bapak bisa jelaskan apa saja 7 aduan tersebut? Ya, itu kan klasifikasi Mas. Artinya 3 misalnya NIK ada 3 warga Kota Jakarta itu melaporkan, misalnya ada juga 2 misalnya soal KMS yang tidak terverifikasi, dan juga nama anak yang keliru dari sekolah sehingga orang tua beserta calon siswa itu ke Disdikpora untuk melakukan verifikasi maupun perbaikan nama calon siswa tersebut, Mbak Meta dan Mas Hafid, seperti itu. Nah, sehingga 7 itu klasifikasi saja. Nah, menariknya nanti ada temuan yang menarik juga yang perlu kami sampaikan oleh pendengar di TVRI Jogja adalah soal pendataan siswa, Mbak. Artinya alamat siswa, domisili siswa. Itu juga menjadi perhatian dari FORPI Kota Jakarta. Maka kemarin kami sudah rilis dan hari ini juga kami melakukan pemantauan bahwa domisili calon siswa dan orang tua itu harus diperhatikan betul. Dikecek. Hari ini saya dapat informasi dinas bersama sekolah, seluruh sekolah yang ada 16 SMP yang ada di Kota Jakarta melakukan pengecekan terhadap siswa-siswa terutama yang jalur zonasi radius, Mas Hafid dan Mbak Meta. Itu kan penting. Apakah siswa itu betul-betul tinggal di situ atau tidak? Ada titipan. Kan itu kan menjadi penting yang saya kira tidak hanya di Kota Yogyakarta terjadi hal semacam itu, di daerah lain juga seperti itu Mbak Meta dan Mas Hafid. Ya, kalau ini sudah berulang Pak, dari tahun kemarin kan kita juga sudah melakukan sistem demikian. Menurut Bapak Baharudin Kamba, apakah memang para orang tua murid ini kurang memperhatikan atau memang sistemnya yang kurang familiar dengan mereka, atau bagaimana Pak Baharudin? Ya, saya kira teman-teman dari Disdikpora Kota Jakarta terutama ya tidak kurang-kurang melakukan namanya sosialisasi secara masif ya. Bahkan waktu itu kami juga ketemu Dinas Pendidikan Kota Jakarta itu mengundang Mbak Meta dan Mas Hafid perwakilan dari orang tua ya di beberapa sekolah sehingga saya itu negeri maupun swasta terkait dengan pelaksanaan PPDB tahun 2024-2025 ini Mbak Meta. Nah, kalau satu titik poinnya adalah sekarang itu tahun 2024, ajaran 2024-2025 ini tidak ada lagi family line Mbak Meta. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya kami sering menemukan Mbak Meta, status family line nggak jelas, itu siapa? Anak bukan, cucu juga bukan. Nah, sekarang kan yang dibolehkan adalah anak dan atau cucu.
Seperti itu. Nah, pemilihan ini kan menjadi peluang Mbak Meta, dan ini juga cara klasik ya menurut kami, karena apa? Karena Mbak Meta dan Mas Hafid itu sering terjadi dari tahun ke tahun. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini belum ada. Meskipun kami beberapa waktu kemarin dan hari ini juga masih menemukan pemilihan lain, meskipun itu bukan calon siswa yang mendaftar, tapi masih ada di urutan bawahnya Mbak Meta dan Mas Hafid. Baik, Bapak, ini terkait dengan famili lain yang ada di KK. Apakah ini di tahun ini dengan jumlah yang berkurang temuan kasusnya, apa ada kaitannya juga dengan minimal 1 tahun berdomisili dekat dengan radius sekolah yang ingin didaftarkan? Ya, temuan kami kemarin juga di salah satu SMP negeri di Kota Yogyakarta itu usia terbitan KK itu kan minimal 1 tahun Mas Hafid. Nah, tapi kami temukan itu kurang dari 1 tahun. Kemungkinan orang tua itu mengajukan KK itu perbaruan. Ya, ini kemungkinan terjadi seperti itu. Jadi misalnya dia harusnya menggunakan KK yang lama, tapi dia menggunakan KK yang baru. Mungkin ada pembaruan anggota keluarga sehingga usia atau terbitan kartu keluarganya kurang dari 1 tahun Mas Hafid dan Mbak Meta. Nah, ini ya catatan-catatan misalnya famili lain itu kan menjadi semacam momok yang sering terjadi Mbak Meta dan Mas Hafid. Alhamdulillah untuk tahun ini pemerintah Kota Yogyakarta dan beberapa di daerah lain saya kira juga mempunyai komitmen yang sama untuk menghapus namanya status famili lain untuk radius jalur radius zonasi. Tapi untuk yang penambahan untuk jalur yang lain misalnya prestasi itu saya kira untuk famili lain itu nanti kita akan lakukan pemantauan lagi. Sekali untuk jalur radius itu tidak dibolehkan. Di informasi sebelumnya, di berita sebelumnya terdapat informasi bahwa banyak sekali orang tua siswa yang belum mengetahui tentang afirmasi itu ya, Pak Baharudin Kamba. Lantas mereka harus bagaimana ini, Pak? Ya, afirmasi itu kan ada Mbak, afirmasi disabilitas bagi penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus atau BK, maupun yang memiliki kartu miskin Mbak. Yaitu kalau di kota itu KMS, kartu menuju sejahtera. Banyak laporan-laporan di Portigi itu tahun lalu mereka masuk DTKS, masuk sebagai penerima KMS. Tapi tahun ini tidak. Satu, itu yang kedua, mereka punya kartu KMS tuh, ya kalau misalnya dalam satu keluarga itu punya KMS, berarti kan anaknya ikut Mbak, secara otomatis Mas Hafid. Nah, untuk tahun ini kan yang masuk di aduan Portigi Kota Yogyakarta itu tidak masuk dalam DTKS Mbak Meta dan Mas Hafid, sehingga mereka harus ke dinas sosial untuk melakukan verifikasi data apakah mereka masuk sebagai penerima kartu KMS atau tidak Mbak Meta dan Mas Hafid. Nah, ini kan hal-hal semacam ini seharusnya terus berulang ya. Pertanyaan kenapa tidak ada perbaikan secara masif seperti itu ya? Apakah memang kesalahan orang tua atau memang sosialisasi yang kurang di wilayah seperti itu Mbak Meta dan Mas Hafid? Baik, Bapak, PPDB ini kan merupakan hajatan besar bagi Dinas Pendidikan, baik itu di tingkat kabupaten kota maupun di daerah istimewa Yogyakarta. Apakah sebelum pelaksanakan PPDB ini dari Forpi sendiri ada melakukan koordinasi dengan pihak terkait, misalnya juga dengan forum komite sekolah yang ikut sama-sama memantau proses PPDB ini, Pak? Ya, kita sebelum proses PPDB jauh sebelumnya sudah mensosialisasikan Mas Hafid dan Mbak Meta. Artinya ini loh, dan juga saya yakin teman-teman di Distipora Kota Yogyakarta sudah melakukan sosialisasi secara berulang terkait dengan PPDB SD maupun SMP negeri di Kota Yogyakarta seperti itu. Jadi terkait dengan pertanyaan Mas Hafid tadi, menurut saya itu di luar kewenangan kami. Artinya kalau di Porpi Kota Yogyakarta itu khusus melakukan pemantauan terkait dengan PPDB SD negeri dan SMP negeri yang ada di Kota Yogyakarta. Perlu diingat juga bahwa sebelum kabupaten kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan maupun melakukan pembinaan SMA, SMK, itu juga kami sudah melakukan itu Mbak. Artinya kan kewenangannya kan masih di kabupaten kota Mbak Meta. Sekarang kan diambil oleh provinsi. Nah, sehingga untuk kasus famili lain dan segala macam sudah kami temukan jauh sebelumnya. Sebelum muncul famili lain ini yang diduga itu bagian titipan untuk masuk meloloskan cara-cara yang saya kira cara-cara culas seperti itu yang terus terjadi. Alhamdulillah untuk tahun ini semoga saja nanti kita juga akan melakukan evaluasi dan perbaikan serta kami berikan rekomendasi kepada
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta seperti itu, dan instansi terkait agar ada perbaikan, karena untuk tahun ini kan RT RW Mbak Meta itu kan tidak dilibatkan. Kalau misalnya saya mau ngurus KK, saya langsung ke kantor Dukcapil, bisa tidak melibatkan RT RW seperti itu. Itu kan menjadi problem yang ketika RT RW yang tanya sini siapa nggak tahu seperti itu. Ada Mas Hafid. Ya, baik, terima kasih Pak Baharudin Kamba dari Forum Pemantau Independen Forpi Kota Yogyakarta telah hadir bersama kita berbincang-bincang tentang PPDB di Kota Yogyakarta. Terima kasih Pak Baharudin Ya, Kamba. harapannya semoga semua lancar ya, karena masih banyak proses-proses PPDB selanjutnya ada kan, ada jalur zonasi mutu itu yang ditamakan itu nilai. Kalau zonasi radius itu Mbak dekat-dekatan lah, bahasa orang Jawa itu cedaan. Baik. Mbak. Terima kasih Pak Baharudin Kamba. Semoga kita juga berharap proses PPDB ini bisa berjalan dengan lancar, berintegritas, objektif, termasuk juga non-diskriminatif, adil, transparan, dan akuntabel seperti itu. Dan saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.